Saya dulu menjuluki beliau sebagai Ratu Laut Selatan. Jadi Nyi Ratu Kidul itu hari ini itu wujudnya adalah Ibu Susi. Siapa yang bisa membaca peristiwa yang akan terjadi? Digital, hardware, dan software saja? Tidak. Kenapa? Bukan hanya itu. Apa itu? Hati kita. Maka hati seorang pengelola bank, seorang pemimpin harus hatinya seorang ibu. Kenapa harus hatinya seorang ibu? Seorang ibu itu mampu merasakan sebuah peristiwa yang dirasakan oleh anak. Saya lihat wajahnya lebih muda, lebih fresh, tapi tetap istrinya harus yang tua. Saya ucapkan terima kasih kehadiran Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Jawa Barat. Saya mengucapkan terima kasih. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih pada tamu saya yang hari ini hadir lengkap, para komisaris. Terima kasih atas konsistensi komitmennya senantiasa menjaga martabat, harkat, dan wibawa Bank Jabar menjadi bank pembangunan daerah zaman dulu yang terpercaya di Indonesia. Saya ucapkan terima kasih juga atas kehadiran Pak Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Banten. Terima kasih atas kehadiran. Silakan Pak, di sebelah kanan Pak kosong, jangan di belakang. Pak enggak Pak? Asisten itu kan mewakili gubernur Pak. Bapak tetap di depan walaupun barangkali operasionalnya masih di bawah gubernur. Saya ucapkan terima kasih para pemegang saham, baik saham yang dimiliki oleh masyarakat umum atas kehadirannya, maupun saham yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dan para pemerintah Provinsi Banten, pemerintah Kabupaten, Kota se-Jawa Barat dan Banten. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tahu bahwa wajah yang kebetulan Pak Sekretaris Jenderal Kemendagri, wajah para bupati wali kota ini kalau ketemu tidak secerah dulu ketika saya jadi bupati. Karena setiap hari di media sosial ditagih jalan butuh, sedangkan uangnya makin surut. Mau ningkatin pendapatan dari pajak kendaraan bermotor dilarang oleh Pak Mendagri untuk mobil listrik, karena kita harus membawa sebanyak-banyaknya warga agar menggunakan mobil listrik. Itulah dilema menjadi orang daerah. Tapi kita tidak akan pernah surut untuk satu, menjaga kewibawaan fiskal di setiap daerah, menjaga kewibawaan fiskal yang disimpan dalam bentuk saham di BJB, dan menjaga kewibawaan masyarakat untuk terbebas dari berbagai problem. Negara hadir dalam setiap kesulitan. Terima kasih. Dan orang yang hebat adalah orang yang mampu survive dalam kesulitan. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Kepala OJK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Kepala BPK Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Barat, kemudian juga Kepala Bank Indonesia Kantor Provinsi Jawa Barat yang nanti Mei sudah purna tugas. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh jajaran pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hari ini juga hadir di tengah-tengah kita sahabat saya, Ibu Susi. Saya menyebutnya dulu saat saya masih bupati pernah nulis di Kompas ketika beliau menjadi Menteri Kelautan, berani menenggelamkan. Sehingga kenapa di Jawa Barat orang nggak berani macam-macam, karena takut ditenggelamkan oleh Bu Susi. Terima kasih atas kehadirannya. Saya dulu menjuluki beliau sebagai Ratu Laut Selatan. Jadi Nyi Ratu Kidul itu hari ini itu wujudnya adalah Ibu Susi. Dia selalu marah kalau ada bikin keramba, merusak estetika dan pergerakan kapal di Pangandaran. Dia marah kalau benurnya sejak kecil sudah diambil. Dan dia selalu marah kalau pemerintah tidak bisa bekerja dengan baik. Dan hawa dari ratu itu selalu marah memang. Seluruh jajaran BJB, para PLT direksi, dan seluruh para pegawai,
Yang pertama, bahwa kita sudah melewati sebuah masa yang begitu berat, yaitu masa tahun 2025. Sejumlah problem mendera Bank Jabar. Sebuah perbankan, manakala ada problem internal mengenai pengelolaan keuangan, itu memiliki nilai resistensi yang sangat tinggi karena mencakup kepercayaan publik. Tetapi seiring dengan waktu, dengan kerjasama kita semua, kita bisa melewati 2025 dengan baik. Walaupun di dalamnya masih ada beban yang harus kita pikul di 2026, yaitu beban adanya pihak ketiga yang belum membayar tunggakan dan jumlahnya sangat besar. Seluruhnya itu harus kita isi dengan membangun postur BJB yang memiliki arah profesionalisme, terbebas dari intervensi politik. Profesionalisme sebagai pemegang saham terbesar di BJB itu saya tunjukkan. Meski gubernur itu adalah jabatan politik, meski gubernur itu ketika terpilih didukung oleh tim sukses, meski gubernur itu ketika terpilih didukung oleh kelompok politik, komitmen itu saya perlihatkan sampai hari ini. Tidak satu pun saya merekomendasikan menjadi anggota komisaris yang berasal dari kalangan lingkaran kekuasaan politik yang saya miliki. Saya cenderung memilih kaum profesional sebagai sikap, karena bagi saya ketika menjadi seorang gubernur maka harus melepaskan diri dari berbagai ikatan politiknya agar dia bersifat independen dalam mengelola keuangannya. Dan dalam istilah Sunda disebutnya, tidak berarti ini partai, tecuet kanu hideng, teponteng kanu koleng. Artinya apa? Dia kukuh pada pendirian, tidak berpihak pada siapapun kecuali pada kepentingan masyarakat yang lebih luas. Dalam bahasa minismenya orang Sunda, telanca linci, luncat mulang, udar tina tali gadang. Apa itu artinya? Lanca linci tidak suka memiliki cara berpikir pragmatis, mencari untung sendiri, mencari selamat sendiri, menabrak rangkaian aturan yang itu udar tina tali gadang, yaitu konstitusi dan peraturan lainnya yang mengikat dirinya. Sikap itu juga saya tunjukkan terhadap orientasi untuk tidak memilih jajaran direksi, tidak merekomendasikan jajaran direksi yang berasal dari kekuatan lingkaran politik. Saya lebih merekomendasikan, Pemprov lebih merekomendasikan adalah orang-orang internal BJB yang tidak kenal sebenarnya. Tetapi saya lebih memilih daripada bank dirampok oleh orang lain, saya lebih mempercayai orang dalam yang gampang untuk menegurnya. Kerangka itu harus dipacu dengan serangkaian, ini perlu penjelasan lebih luas. Serangkaian itu ditujukan pada saya selalu mengingatkan agar BJB menekan biaya operasional, tidak membuat kebijakan membengkakkan biaya operasional yang di belakangnya itu adalah tekanan politik. Di belakangnya adalah ancaman politik. Misalnya biaya operasional untuk promosi BJB dengan jumlah yang besar, isinya hanya konten-konten, isinya hanya billboard, isinya hanya spanduk-spanduk, baligo-baligo dengan harga mahal. Maka karena kebetulan saya adalah gubernur konten dan kebetulan saya gubernur YouTuber, saya merelakan YouTube saya, TikTok saya, IG saya digunakan oleh BJB untuk mempromosikan pekerjaan-pekerjaannya dalam bentuk keberpihakan sosial kepada masyarakat yang melahirkan kepercayaan publik, meskipun dari sisi aspek keuangan konten saya sangat rugi.
Tetapi saya memilih itu. Kenapa? Karena di era digital sekarang, setiap hari masyarakat mengakses berita itu dari kanal media sosial, dari YouTube, dari Facebook, dari IG, dari TikTok. Tidak perlu biaya mahal, asalkan cara pengemasannya, cara menampilkannya, bahasa yang terbuka dan apa adanya. Kenapa Bu Susi selalu menarik kalau ngomong di IG, kalau ngomong di TikTok? Karena apa adanya, bukan ada apanya. Saya berikan contoh, misalnya kenapa ada Bali? Bali itu salah satu marketnya, kantor cabangnya ada, kepala cabangnya pinter milih marketingnya, putih, langsing, cantik. Ketika ketemu saya, dia berteriak. Ketika berteriak itu, ada yang posting viral di mana-mana. Itu kan sebenarnya menuju viral itu mahal. Hanya dengan teriakan polos seorang marketing BJB yang menceritakan tentang perjalanan marketingnya di Bali itu menjadi perhatian publik. Maka konten-konten yang dibangun dalam kerangka keterbukaan, narasinya apa adanya, natural, kemudian tanpa vested interest di hati kita, akan kena di tengah-tengah masyarakat. Kenapa? Karena hari ini jangan coba-coba bikin iklan sembarangan yang dibuat-buat. Kenapa? Dulu rakyat kita ini mengkonsumsi berita dalam bentuk framing yang dilakukan oleh orang yang memahami digital market. Hari ini rakyat kita sudah bisa memframing, sudah bisa membuat market sendiri, karena dia adalah rakyat yang tersadarkan secara digital. Dia sudah tahu mana yang bersifat iklan-iklanan, mana yang iklan beneran, mana yang pencitraan, mana yang keluar dari hati nurani yang paling dalam. Meskipun Citra sampai hari ini bertengkar terus di pantai selatan, yaitu Bupati Citra, karena bertengkar terus dengan masyarakatnya di Pangandaran, saya lihat. Nah, ini kan market. Nah, kalau kekuatan market yang terbuka, kekuatan informasi yang terbuka, itu harus melahirkan manajemen yang terbuka. Sehingga saya selalu mengingatkan ke jajaran BJB, lebih baik Anda diberitakan buruk dalam sehari, kemudian besok keburukan itu Anda perbaiki, dibanding memelihara orang berpuluh-puluh tahun mengancam Anda akan memberitakan buruk. Kenapa? Recovery yang diberikan oleh Anda dalam bentuk membungkam orang untuk ngomong dengan pembayaran BJB yang pura-pura iklan itu jauh lebih mahal daripada nama Anda dihancurkan dalam sehari. Itu cara. Ini adalah cara marketing. Untuk itu saya memahami bahwa ke depan tantangannya lebih berat, karena ada ekonomi global yang hari ini memanas, perang yang tidak berakhir, harga bahan bakar yang semakin tinggi. Kemudian orang hari ini lebih memilih memenuhi kebutuhan konsumsinya dibanding menyimpan. Kemudian pergerakan uang dalam bentuk pinjaman belum tentu menjadi pergerakan yang positif, karena marketnya mengalami tantangan. Orang cenderung wait and see dalam melihat perkembangan ekonomi dibanding mengambil keputusan-keputusan hari ini. Maka pinjam uang hari ini belum tentu juga menjadi nilai yang produktif kalau ekonominya sudah seperti ini secara terus-menerus. Dan bukan hanya Indonesia, ini sudah ekonomi global. Di tempat lain orang sudah ngantri bahan bakar dengan harga yang mahal. Tentunya ini tantangan. Market yang harus dikembangkan, siapa yang masih hidup? Siapa yang masih kuat? Pertama adalah para petani. Mereka masih survive sampai hari ini. Tetapi harus ingat, para petani yang asli petani gak pernah nunggak. Saya anak petani. Mereka itu kalau punya utang gelisah. Saya dulu bapak saya pinjam BJB. Kalau telat bayar ada motor yang nagih gede gitu, sembunyi ke belakang. Saya suruh ke depan, becak ke
Tetapi ujungnya bayar saking takutnya. Tapi kalau orang kaya raya punya utang, ketika ada nagih, dihadapin pengacara. Artinya bahwa segmennya harus ditangkap. Tetapi ingat, lagi-lagi, kelompok masyarakat petani yang murni, nelayan yang murni, pedagang yang murni, seringkali dikapitalisasi oleh orang untuk membuat kelompok-kelompok petani, kelompok nelayan, kelompok pedagang. Kemudian dilakukan pinjaman yang menikmatinya dia diatasnamakan. Kadang-kadang kita terjebak pada keberpihakan tanpa melihat fakta. Sehingga calo pinjaman ini menguasai kelompok, punya kelompok 20, masing-masing yang 20 ini kayaknya 40. Diberikannya pada kelompoknya, pada orang petaninya tinggal 3 juta dalam bentuk barang, yang lainnya masuk saku. Setelah itu dia menghilang. Akhirnya ini yang jadi korban karena yang menandakan akta adalah mereka. Ini hati-hati ke depan nggak boleh terjadi lagi. Yang kedua, keberpihakan UMKM juga harus hati-hati. Ada UMKM yang murni hari ini menjadi korban bank emok, korban bank keliling, korban pinjol, yang rata-rata pinjamannya itu kalau bank keliling itu 25%. Yang pinjam 1 juta besok harus bayar 250 ribu. Ada yang seperti itu. Tetapi ada juga yang lagi-lagi mengkapitalisasi UMKM, dikelompokkan lagi. Ketua kelompoknya yang menikmati, sehingga dia menjadi kelompok KUD, ketua untung duluan. Nah ini juga lagi-lagi sering membuat bank-bank macet. Kenapa? Karena dia petualang. Nah ini kelompok yang kedua, petani nelayan. UMKM juga sama seperti itu. Sehingga sering muncul adalah kadang-kadang mereka itu nanti menikmatinya apa? Ketika negara membuat kebijakan. Karena negara berpihak pada petani, maka pinjaman tani dibebaskan. Karena negara berpihak pada UMKM, maka hutang UMKM di Himbara misalnya dibebaskan. Nah, secara detail kita harus lihat dulu apakah yang meminjam ini UMKM atau ketua kelompoknya. Yang di era Pak Harto juga begitu. Sampai hari ini kan harus kehati-hatian. Nah, makanya bank itu sangat hati-hati. Makanya saya dari dulu tidak mau jadi pegawai bank. Kenapa? Tidak bisa berspekulasi kayak politisi, terlalu hati-hati. Makanya orang bank harus pakai hati. Sekali lagi, orang bank harus pakai hati. Kenapa? Mohon maaf, kepintaran pikiran belum tentu menjadi kecerdasan. Jebolnya bank itu kita dipimpin oleh orang pintar yang berpengalaman pimpin banknya. Apakah pimpin bank Miun atau bank apa dia pengalaman? Berpengalaman di berbagai bank. Kenapa jebol triliunan? Karena dalam ilmu, orang kaya bukan karena pintar. Orang kaya karena punya hati yang bisa baca situasi, yang disebut dengan gejala atau fenomena. Maka kehati-hatian ini akan melahirkan intuisi. Intuisi itu nanti akan bisa membaca, bahasa orang Sunda, nanjang kapageto, bisa membaca apa yang akan terjadi. Sehingga dalam wayang itu, dalam filosofinya ada penasehatnya, yaitu Bathara Kresna punya organ lovian. Dia bisa membaca peristiwa yang akan terjadi. Siapa yang bisa membaca peristiwa yang akan terjadi? Digital, hardware, dan software saja? Tidak. Kenapa? Bukan hanya itu. Apa itu? Hati kita. Maka hati seorang pengelola bank, seorang pemimpin, harus hatinya seorang ibu. Kenapa harus hatinya seorang ibu? Seorang ibu itu mampu merasakan sebuah peristiwa yang dirasakan oleh anaknya. Anaknya ada masalah, ibunya gelisah. Dan seorang ibu itu, saya jelaskan juga ini karena hubungannya dengan bank, akan membaca gejala yang terjadi pada suaminya. Ibu yang punya kecerdasan emosi, serapih apapun suaminya berselingkuh, selalu ketahuan. Ibu yang punya rasa. Begitu juga bank, pemimpin bank, sehebat apapun orang menyembunyikan proposal ajuan kredit,
Sehebat apapun orang membuat rencana usaha yang dia buat dengan dana konsultan yang mahal, kalau kemudian sedekat apapun orang yang membuat kredit pada BJB karena kedekatan emosi dengan direkturnya, dengan dirutnya, dia akan bisa membaca, kamu bohong, kamu rencananya rampok, kamu rencananya ngemplang, kamu rencananya tidak akan bayar. Dia bisa baca. Sehingga kenapa kaum tradisional mengelola usahanya tidak bangkrut? Banyak orang yang tidak lulus SD punya bisnis yang besar. Banyak orang yang tidak lulus SD punya usaha yang besar. Kenapa? Banyak pedagang di pasar tidak bisa baca tulis. Kenapa dia sukses? Karena dia berusaha menggunakan hati sebagai lentera untuk mengambil keputusan. Apa problem di negeri ini? Terlalu mengandalkan otak, sehingga hatinya tidak bisa membaca. Ini adalah prinsip pengelolaan. Untuk itu, saya hari ini juga tegaskan, karena ini perlu keterbukaan. Biasanya orang yang punya kebijakan politik itu merekomendir temannya untuk pinjam. Dan kadang di lingkungan kerjanya, sahabatnya menjadi calon. Pinjam 30 miliar, nanti 1%. Dapat. Dirutnya teman saya. Silakan dicek. Saya tidak pernah merekomendasikan satu orang pun untuk pinjam ke BJB yang itu saya kenal. Saya pribadi pun pinjam ke BJB, tanda tangan, dipotong biaya operasional tiap bulan. Inilah. Selanjutnya apa? Selanjutnya pesan saya sebagai gubernur adalah perbaiki manajemen yang lebih baik. Cintailah orang yang setia pada BJB. Siapa yang setia pada BJB? Para pegawai di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat. Pegawai di wilayah Jawa Barat dan Banten termasuk 7 keajaiban dunia. Termasuk gubernur dan bupatinya. Apa itu? Ya kan? Ditempatkannya di Lebak, SK-nya di BJB. Tetapi mereka itu adalah para pelanggan tetap dan setia, tidak pernah ngemplang. Kenapa? Langsung dipotong gaji. Kerepotan BJB apa kerepotannya? Kerepotannya adalah mereka top up karena tukinnya naik. Beres top up, dimutasi di tempat yang baru, tukinnya lebih rendah dibanding tempat yang lama. Nah disitulah BJB akan pusing. Naon kudu dipotong, mulanya kanjutnan dipotong. Tapi itu kan kecil banget. Nah, apa yang saya tekankan? Yang saya tekankan begini, Pak. Jangan sampai orang yang setia itu satu, kalau nabung, tabungannya kecil banget dan diblok. Ini harus benerin, Pak. Yang kedua, kalau pinjemannya itu bunganya gede padahal bayar. Sedangkan orang tidak setia, pinjam bunganya kecil tidak bayar. Jangan sampai BJB durhaka pada istri pertama demi kepentingan istri kedua dan ketiga. Ingat pada BJB, jangan pernah sakiti istri tua demi istri muda. Karena kata istilah orang Sunda, kapa majikan mate mantak doraka, tapi mantak cilaka. Jadi kalau kemarin ada kecelakaan karena BJB, doraka ke istri tua. Tapi ke depan insyaallah saya kawal dan saya sudah ancam. Jangankan punya istri muda, naksir perempuan muda pun dirut akan saya pecat kalau melanggar ini. Harus seperti apa? Anda bisa duduk di sini karena doa istri Anda. Ketika sudah duduk di sini, jangan pernah Anda hianat. Dan yang lebih bagus beres RUPS adalah temui istri, pegang kakinya, ceritakan kejahatan yang pernah dilakukan. Mintalah ampun demi kebaikan BJB ke depan. Terima kasih pada para pemegang saham umum, saya ucapkan terima kasih ya atas kesediaan pemegang saham. Dan saya yakin setelah ini bagi dividen, saya akan mendorong terus BJB untuk kurangi biaya operasional, perbesar dividen agar para pemegang saham menang. Dan saya juga menyampaikan saham BJB relatif baik. Saya selalu memantaunya kisarannya antara 800, 900
selalu baik. Dulu pernah sangat jatuh, hari ini sudah baik. Mudah-mudahan ke depan sampai dia bisa di angka 2.000, 3.000, 4.000. Ya, saya ucapkan terima kasih. Semoga RUPS hari ini membawa kebaikan, kemajuan, dan kesuksesan buat PJP di masa depan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ingat istri tua, ingat BJP.